surat Al-Insan atau Ad-Datu ayat pertama. Namun sebelumnya seperti biasa, yang mau ngopi silakan ngopi, yang belum bikin kopi silakan bikin. Temboknya panas. Ya, kalau nggak suka kopi hitam ya ada bude. Yang nggak suka kopi bude ya ada teh. Kalau yang nggak suka semua itu ada putih pit ya, nasinya pit ya, ngantuk nasinya harus serius. Yang serius jangan renesan gitu. Kata yang renesan itu sombong. Jadi fokus. Kalau jempolnya mulai ngomong kesemutan kakinya ya, yang mau belajar boleh belajar ya, yang pinggangnya pegel silahkan cari sandaran. Yang matanya udah mulai ngantuk, mau nyek-nyek, mau nyerok-nyerok, enggak lembut, mau merem ya silahkan, bebas saja, enak, tidak apa-apa. Hatinya matanya merem, yang penting hatinya tetap melek. Alhamdulillah yang merokok-rokok hanya ngorok, ngopi, rokokan, ngopi ngolah pikir, rokok, sing, ayo silakan, aku enggak tak ngopi, mumpung saya aneh. Enak nggak? Semoga bebas. Ngopi lah. Silakan. Ya ngopi ya ngobrol. Ngobrol ngolah pikir. Ngobrol perihal insan karena suratnya Al-Insan. Jadi ngopi ngobrol perihal insan. Suratnya juga surat Al-Insan. Ben kenal siapa itu insan. Ngopi, ayo. Tapi kalau mau ngobrol perihal insan, ya tetap roh yang pokok. Karena hubungannya dengan roh. Nanti kita coba ngobrol. Ya, ngobrol tapi tetap dikontrol dan dikendalikan oleh kesadaran. Jadi pikirannya tidak liar, maka kita perlu ada referensi, ada relnya. Relnya apa ya? Rel petunjuk. Petunjuk dari Allah Al-Quran, Al-Insan menurut Al-Quran, gitu ya. Macam menurut karpe dewe, gitu. Udah ngopi, saya berangkat. Oh, aku kan ngaji, aku yang ngaji karo aku. Dengan mendengarkan bagus, nggak mendengarkan ya bagus. Mendengarkan boleh, nggak mendengarkan ya boleh. Kalau didengarkan nggak enak, kupingnya disumpeli pakai keset sambil mainan HP. Daripada HP-nya kerangkring berbeki gitu. Ganggu suasana pakai ini. Nggak saya patennya Pak, biarin dengerin kalau ngaji. Itu namanya riak, ngaji pengen dengerin orang. Oh gitu. Biar jangan lagi. Dirinya sendiri nggak dengerin orang lain yang di mana-mana yang di HP, ya kan? Suruh dengerin, nggak pantas. Salah lagi. Salah lah. Kalau dikandani yang hilang. Kalau kamu boleh salah. Itu kalau nggak enak ngaji kerangkring bagus. Enggak. Kalau mulai ngaji itu loh. Apa?
HP ini dipakai ini udah orang tahu kayak udah nggak ngaji lah ini pak. HP ini tuh dipakai ini. Dari dulu kan kalau gua rajin ngaji kan gitu. Ya jangan ngebel lagi gitu. Salah. Soalnya kok rugi men beneran pakai. Rubet deh. Salah lah. Kampung-kampung ya. Ya. Tapi ora kok. Para pasien atau pasien. Lebih fokus lagi ada kupingnya di sumpel nggak kayak keset jadi nah jadi fokus nggak perlu kayak keset ambil mainan Saudara dari Jawa. Wes Mbak. Rajun. gue udah ke Jawa nih ngaji ya. Suratul insani makiyatun atau madaniyatun ekda basalah sunnah ayatan. Surat al-insan ini sebagian nyebut makiyah, ada sebagian nyebutnya madaniyah. Ekda basalah sunnah ayatan, jumlah ayatnya 31, baru kita baca 5, sedikit lagi, jadi 26 lagi. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Hal bukankah, tidakkah, hal itu istifham namanya, kalimat yang digunakan untuk mempertanyakan sebagai tanda tanya. Ini adalah unik jadi hal bukankah ata telah datang alal insani kepada manusia hinun suatu masa atau waktu minad dahri dari masa itu, dari waktu itu lam yakun sedangkan dia ketika itu belum ada atau syai'an sesuatu mazkuron yang dapat disebut-sebut. Hal ata alal insani bukankah telah datang atau sungguh telah datang, boleh juga, yang penting gampang dipahami. Datang kepada siapa? Kepada al-insan. Yang kemudian al-insan diartikan manusia. Pada anas juga manusia, basar juga manusia. Hinum minad dahri suatu masa dari waktu-waktu yang ada, dari waktu itu. Lam yakun syai'an, di mana pada waktu itu belum ada sesuatu, tidak ada sesuatu mazkuron yang bisa disebut-sebut. Jadi kita disuruh berpikir tentang al-insan, tentang manusia itu. Jadi manusia itu walaupun sekarang ini ketok jogrok, manusia yono, dulu-dulunya itu ada masa-masa sebelum manusia ini wujud ada waktu di mana saya itu belum ada sesuatu pun saya yang bisa disebut. Kenapa? Belum ada. Bahkan sebutan itu pun belum ada. Ya. Yang menyebut juga belum ada.
yang disebut juga belum ada. asik ya. Jadi waktu itu ada apa? Waktu itu yang ada apa? Tidak ada apa-apa. Hah? Ya tidak ada. Tidak ada. Nih, saya ulang. Hal ata alal insani hinum min adari lam yakun syai'an madhkura. Sungguh telah datang, bukankah telah datang kepada manusia pada satu masa, di mana pada masa itu merupakan sesuatu yang belum bisa disebut-sebut. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disebut-sebut. Jadi waktu itu ada apa? Tidak ada. Hah? Tidak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Jadi waktu itu yang ada apa? Tidak ada. Ya tidak ada. Gimana? Mau saya ulang lagi biar 3 kali. Ini dari Al-Quran, ini bukan dari saya. Hal ata alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Sungguh telah datang pada al-insan, pada manusia, ya, satu waktu dari suatu masa, dari suatu waktu dari masa itu ya, di mana saat itu belum ada sesuatu pun yang bisa disebut. Bahkan yang disebut tidak ada, yang menyebut juga tidak Ada. Jadi yang ada apa itu? Tidak ada apa-apa. Ada apa waktu itu? Tidak ada. Kosong, tidak ada. Jadi kosong itu ada apa tidak? Ada. Berarti isi. Hakikatnya isi. Jadi yang ada pada waktu itu tidak. Tidak ada. Nah, tidak ada itu ada apa tidak ada? Ada. Ada. Muat ya. Mumet ya. Oke ya, nanti kita kasih. Itu artinya kan gitu itu. Itu silakan yang punya Quran terjemah gitu ya. Memang segala sesuatu itu mengandung multi tafsir. Kalau dipersepsikan, ya, jadi maka memunculkan berbagai persepsi. Makanya kalau dulu kita dipandu dengan Jalalain ini supaya kita tahu perbedaan-perbedaan dalam pemikiran. Ada sebagian ulama yang mengatakan hal qad ata al insan, hal itu artinya sesungguhnya. Padahal artinya bukankah gitu. Kita jadi berpikir kalau sesungguhnya memang sungguh-sungguh ata al insan telah datang kepada insan. Nah, ada sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud al-insan itu agama, yaitu adam. Kalau ayatnya kan pada masa itu belum ada yang bisa disebut. Kalau memang adam kan berarti sudah ada yang disebut. Tapi ya nggak apa-apa, orang itu persepsi. Ya. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud pada waktu itu adalah adam. Yang hinum minad dahri itu. Fenomena dahri itu suatu waktu dari masa, jadi berapa waktunya gitu. Arba'una sanatan, 40 tahun hitungan itu. Padahal kalau hitungan itu satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia, 40 tahun berapa? Lam yakun syai'an madhkura. Jadi Adam itu belum bisa disebut-sebut. Karena Adam itu menurut Pak akhirnya kan dibentuk ya dari tanah liat, ya, terus dimasukkan ke dalam air selama 40.000 tahun. Arba'una sanatan 40 tahun. 40 tahun. Hitungan itu. Nah, hitungan di sana dengan di dunia, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Nenek 40 tahun ya dihitung enggak? Setahun 360 hari ya kan? Kali 1000, kau dikalikan 40.
lama direndam. Akhirnya merucut kan, itu jadi lumpur yang bertahun-tahun. Bahkan tadi dikatakan dalam manipris baunya sampai busuk. Main turunan Adam itu ya, daging. umur 100 tahun ya mungkin mampu. Ya, Iya. Tak. digeletakno ya seminggu bosok. Malah asalnya Mana? barang bosok. Namanya ya, Adam dalam arti fisik. Kan dibuat dari tanah fisiknya Adam. Biarkan di dalam air akhirnya berbentuk jadi lumpur dan bau. Sekarang juga kalau tinggal Adam ini tinggal badannya ada. Digeletakno orang ini seminggu. Mungkin ambune lebih itu udah timbangannya lulang yang kita tengok. Lulang harus singgu apa itu dikelinting. Kamu satu mandalan. Ini harus singgu. Itu ada mampu. Nah itu manusia mungkin lebih mampu dari itu. Ceritakan begitu dalam tafsir. Itu sebagian lama sebelum ada. Itu begitu. Lama pula. Musawaron, karena musawaron mintin. Nah, fisiknya Adam itu dibentuk dari tanah. Makanya layak pulau, layak tahu, tidak bisa disebut. Gitu. Tidak bisa disebut. Awil muradu bil insan ya. Apa yang dimaksud tidak bisa disebut itu nggak bisa disebut insan. Jadi nggak ada jinsu. Nggak bisa jenisnya apa nggak ada. Wabil fili mudatul hamli, dan dengan waktu itu ialah waktu di dalam kandungan. Kalau manusia sekarang ya waktu di kandungan belum bisa disebut. Masih berupa apa? Ini Ya berupa sperma. Nah, akhirnya ini dijelaskan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sesungguhnya aku ciptakan al-insan manusia itu min nutfatin dari air mani amsajin yang bercampur akhlati amin ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati, bercampurnya cairan laki-laki dari laki-laki dan cairan dari perempuan. Ya belum disebut manusia, ya. Belum disebut Mbah Min, belum disebut Awako, belum Pasar Solo, belum ada. Itu begitu. Nah setelah dibentuk rapi itu, setelah benar-benar menjadi alisan yang tadinya belum bisa disebut, bisa disebut oh ini menungso ini biar nggak ketukar manusia, dikasih sebutan nama-nama yang berbeda-beda. Baru orang bisa nyebut. Ini dulu ya. Dulu Pak Warto nggak ada. Nggak ada yang bilang sebut menungso orang. Pak Warto menungso ini nggak ada. Dulu belum ada sebutan apa. Nah sekarang ini dibentuk dari campuran air laki-laki dan air perempuan, diproses di dalam alam kandungan, brojol, belum disebut manusia tapi bayi, muncul dari anak-anak, ini jadi remaja. Nah, ada lagi yang sekarang disebut gondong, itu ada sebutan itu tambahan aja itu setelah wujud, ya setelah wujud itu menungso. Nah jenenge sapa itu. Ini wujudnya, ini namanya. Karena kalau nggak dikasih nama, nanti ketukar-tukar. Makanya wedus itu suka ketukar-tukar karena emang ya orang nyebutnya mau wedus itu, mau hati kayak gitu. Kayak KTP itu. Wujudnya ketukar barang ya orang ngomong, mau wedus. Sebutannya mau wedus, mau menungso ngono ya. Ana sebutannya, oh ini wujudnya Pak Min, oh ini wujudnya Pak Sarjono, ini jenenge tak ketukar itu. Sebutan itu muncul, yang untuk itu. Nah, kemudian setelah ada, untuk apa yang diciptakan? Naftalihi, ya naftalihi. Ya, naftalihi itu yang aku uji dia. Nah, nanti diuji.
setelah dari janin diwujudkan, setelah wujud untuk apa? Untuk diuji, menerima ujian. Naftalihi aku uji dia bitaklifi dengan diberikan beban kehidupan, ya kan? Diuji kita hidup ini, didatangkan kebaikan, didatangkan keburukan, didatangkan sehat, didatangkan sakit. Kadang mulai bojo apik, nurut, kadang mulai bojo galak banget, itu ujian. Jadi padha ae duwe bojo meneng karo duwe bojo galak itu padha ae malah kadang enak sing galak-galak itu. Galak wis sayangnya pol, tapi yang menengane loro kabeh. Iku karepe piye ora iso. Ya kan? Loh, biasanya galak-galak terus pengen jadi pengantin anyar. Lu kan biar dia ngomong. Seneng. Yes. Menang. Apa lu karepmu? Ya. Nyari yang galak aja, Riz. Itu ujian. Kamu pada bitaklim. Ya. Jadi muridina ibtilahu untuk mencoba sama manusia. Awan. Nah, bagaimana caranya menguji? Allah cuma uji dengan dua. Faja'alnahu, lalu aku jadikan padanya sami'an, pendengaran. Makanya bayi itu yang begitu lahir, yang berfungsi baru pendengaran. Pendengaran apa kelihatan? Dengaran. Makanya bapak-bapak yang paham agama, yang ngerti, begitu anaknya bayinya lahir, dia ngerti, wah ini yang sudah berfungsi baru pendengar. Nah, sebelum anakku mendengarkan macam-macam, sebelum mendengarkan dangdutan, sebelum mendengarkan campur sari, sebelum mendengarkan apa, dipendengarkanlah kalimat-kalimat Allah. Diajarin telinga kanannya, dikomati telinga kirinya, jadi supaya nanti ketika dia diuji dengan dangdutan yang penyanyinya seksi, dia biasa-biasa aja, nyawer aja. Ya. Tapi nggak lupa kepada Allah, karena kalimat yang pertama didengarkan adalah Abdul Jalal. Tetap terkendali, makanya jangan sudut kalau setianya. Neng jauh melok-melok ya, kowe. Kuat. Iya kan? Ngopi Mas. Kenapa kayak gini? Loh, saya diuji dengan pendengaran. Makanya yang kita dengarkan itu ada perkataan yang baik-baik, ada perkataan yang tidak baik. Itu ujian. Makanya itu kan baik dan tidak baik, baik dan buruk itu kan persepsi sampean. Menurut Allah baik, gitu baik. Maksudnya ya kalau ada omongan tersinggung, aslinya itu salah deh gitu. Makanya untuk mewujudkan rasa keselnya salah lah. Gitu bergelat ini, akhirnya bergelat ini ngobrol. Yo enggak Cari alasan-alasan untuk pembenaran. Padahal aslinya ya apa itu? Mau menengah itu ya, itu seleren gitu, orang itu. Salah lagi. Karena mendengar bukan. Coba ada disumpel nganggu keset kupingnya kan nggak dengar omongan saya. ya. Nah itu. Ya, fakta apa tidak? Fakta. Oh, masih udah fakta. Wah, pokoknya Allah itu membimbing kita keren. Dibuktikan loh. Jadi enak ngomong. Nah kan kita ngomong di sini. Ya, nah kalau kita ngaji kan untuk kita. Ngapain ngomongin orang yang di sana-sana? Coba kita ngaji itu untuk orang lain atau untuk kita? Diri sendiri. Ya udah, yang penting kan sasarannya kepada orang-orang yang datang ini. Ngapain ngomongin orang yang di luar? Yang di luar
ngono karepe ora yo karepe. Ngene wae. Ana ana swara ngene kan penake ana apa-apane kan. Niku wis sak ngomong. Coba minta tolong sana. Terus Mbah Min ada enggak? Oh, Mbah Min ada di sana. Ya terus kayak Mbah Min. Ora usah ditelepon lah. Wong ngerti lagi ngaji ya, Pak. Nah, Jadwalnya berarti. Hari ini praktek jam sekian sampai jam sekian. Iya kan ada tulisannya. jauh Pak. Kalau Pak Tutup tidak bisa diganggu. Kenapa? Ada jawaban lagi. Sedang ngerti. Dokter aja begitu. Saudara Jarwo Praktek jam sekian. Ajur ya. Kalau ajur. Ujian. Oh, lu ya ujian loh, iya ujian ya lu. Bentar ada endingnya. Loh, zaman ngaji misalnya, dengarkan saya apa tidak? Iya. Ini ujian buat sampean. Kalau udah dengar mau apa? Gini sama Allah. Ini loh betul. Terus endingnya mau apa? Gitu loh. Wajib diri dengan apa? Langsung kasih pendengaran. Tadinya nggak mendengar apa-apa. Dan bahkan sebutan mendengarannya pun belum ada kan? Iya. Nama dia pun belum ada sebutannya. Belum ada namanya. Nah, tapi begitu keluar tak dikasih pendengaran. Nah, itu untuk menguji sebenarnya. Caranya dikasih pendengaran. Jangan hidup di masyarakat. Kok nggak tahan uji dengan pendengaran? Kok pengen ngamplongin wong tok wae? Itu kurang mungkin. Wis usaha apa diomong. Jelek apalah Lagi. itu. Makanya ngomong sak kampung ngomong kabeh. Ngono ya kan? Itu di masyarakat begitu. Loh, kita diuji nggak sabar ngadepin yang begitu-begitu. Pengennya ngamplongnya wong dulu, aku dupi loh, perasaanku ya wis sampai loh, ya kan? Makanya di masyarakat itu tidak usah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita berusaha aja bersikap baik kepada siapa saja yang kita jumpai, dan kita jumpai itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Itu siapa yang mendatangkan? Allah. Untuk apa? Menguji. Uji. Loh, ujian itu pengen lulus apa tidak? Kenapa pengen lulus? Biar naik kelas. Ben makom naik, dari cara lulus yang nyendok. Nyendok itu terus. Paham ya? Dengan apa? Pendengaran. Gitu loh. Sementara kita menutup mulut mereka pun tidak mampu. Cuma dua tangan menutup mulut orang yang begitu. Nah, itu butuhnya silaturahmi itu dipahami. Tadi kira silaturahmi ya karena malah cuman silatul pesta. Kadang-kadang niatnya silaturahmi, nggak tahunya di sana cuma kumpul-kumpul untuk pesta. Ya kan? Pesta daging bangke, jadi makan bangke katanya silaturahmi. Gitu. Gini betul. Iya. Kan kenapa? Itu mau nggak mau kan yang begitu-begitu itu didengar orang. Nah, yang mendengar sadar apa tidak? Itu ujian. Baik ya ujian, enggak baik ya ujian. Itu yang disebut genep. Ning donya isine genep. Nek sampeyan isih ning donya mesti ketemu sing genep-genep. Ada baik, ada ada sehat, ada sakit, ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Ono sing nyenengno aja, ono sing gelane, itu genep. Kalau nggak bisa menerima itu, udah balik ke ganjil. Kalau ganjil itu nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada benar, nggak ada salah. Yang ada kedamaian, salim.
Makanya ada ganjil, ada genap. Genap. Nah iya. Makanya Lailatul Qadar dicarinya di Ganjil. ganjil. Nah, tapi mungkin persepsinya ya tanggal 20 nggak etikap mbak, murah, ngomong genep, itu selikur, banyak banget ini mbak, nggak etikap, tengah malam, ngomong ganjil, bukan itu ganjil genep itu, ganjil etikapnya genep orang. Pengertian ganjil. Kita harus paham siapa yang genap, siapa yang ganjil. Padahal nek sosok kliwon dikir, itu jadi kan nggak terima pesan dengan apa yang dibaca. Padahal di Selasa Kliwon itu ada bacaan Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah itu cinta kepada yang ganjil. Angger kowe dicek ning dunya ngene selain Allah disebut makhluk. Makhluk itu mesti genep, Pak. Ono sehat, ono sakit. Makanya untuk menghadap Allah kalau sampai masih seneng yang genep, ora iso ngadep. Nabi Musa mau menghadap kepada Allah itu suruh melepas 2 terumpahnya. Tahu terumpah kan? Apa? Sandal. Apa yang sama tahu tentang sandal? Di bawah. Ya, maksud sandal itu apa? Sepasang itu sama apa tidak sama? Tidak sama. Tidak sama. Ada kanan, ada kiri. Itu genep apa ganjil? Genap. Iya. Makanya nek sembahyang jangan bawa-bawa bener salah. Jangan membawa-bawa baik buruk. Ganjil menghadap kepada Allah di sana tuh nggak ada baik buruk, nggak ada benar salah, nggak ada sehat, nggak ada sakit, langgeng. Allah itu maha baik, baiknya langgeng. Jadi nggak ada sebutan yang ada tentram, damai. Makanya siapa nggak bisa damai, nggak bisa tentram sholatnya. Kenapa? Masih genap, masih mikir benar salah. Kadang-kadang sholat sambil ngoreksi, wah bacaannya nggak bener ini sambil sholat. Ada yang sholat sambil tada. Pokoknya harus masuk Gusti Allah, harus tadarus. Karena dia tadarus, dilarang. Kanan kiri nih melok nyimak tadarus bareng-bareng orang Padahal sholat itu tujuannya ketemu, murah ketemu, saya ngomong genep. Udah kalau kamu ke Gusti Allah aja ngomong bener salah, jurusan, ora usah ngomong swarga neraka. Wong iku makhluk. Ya betul. Nah, kenapa malah jadi ujian? Jadi diuji Pak dengan pendengaran. Kan, kenapa Allah menyuruh sholat? Apa tujuannya? Hakimi sholat alidhi jadikan sholat untuk mengingat aku. Tapi begitu sholat kan gak ingat Allah. Malah ngurung-ngurung bacaan imam. Wah imamnya salah nih kacau. Wah ini Arab sembahyang apa Arab tak? Iya. Ujian apa enggak? Ujian. Dengan pendengar. Terus diuji dengan cara apa lagi? Habis sami'an basiron. Makanya kita setelah dari pendengaran makin gede, mulai penglihatan berfungsi. Sehingga dikasih tahu kalau ini hitam, ini putih, ini biru, ini mama, ini papa. Ujian apa enggak? Ujian. Wah imamnya nganggo blangkon, kowe harus masuk kursi. Gini betul? Iya. Jadi itu Pak. Jadi munculnya sebutan, munculnya apa yang ini semua ujian. Maka hidup ini ujian. Paham ya?
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian itu. Dulu tidak ada, ya, kalau tidak ada itu adalah kematian. Kemudian diadakan dengan adanya hidup. Itu. Jadi dialah Allah yang menciptakan kematian, karena kematian dulu, karena sebelum kita ada itu tidak ada apa-apa. Kemudian kita diadakan dengan hidup. Gitu benar. Untuk apa tadinya nggak ada? Cuman benda mati, cuman air mani, nggak ada sebutan, nggak ada apa. Ya kan? Ada di bapak, ada di ibu, belum ada sebutan apa-apa. Ada sebutan kan setelah bercampur. Kalau neurolog itu orang sebutannya itu kita nggak pernah nyebut-nyebut. Tapi begitu pengantin baru metu kan metu baru ada sebutan asing metu opo kan lo itu. Ini disebut air yang bercampur. Bukan yang bisi sih. Saya udah mau keluar ya. Gue bisa menunggu bareng supaya apa? Ada sebut. Si betul. Menunggu guys. Paham gitu? Itu ujian. Tenang. Nah, Pada dunia dia. itu ya tentang Tapi nggak paham. kita begitu. Ya. Nah, diuji untuk apa? Jawaban ujian endingnya adalah apa? Inna hadainahu sabila. Ima syakiron wa ima kafuron. Maka aku tunjukkan dia kepada manusia. Ya. Inna hadainahu, sesungguhnya aku beri hidayah kepadanya, aku tunjukkan kepadanya as-sabila, jalan. Nah, jadi tunjukin jalan nggak? Siapa yang menunjukkan jalan itu? Apa pernah ditunjukin? Iki lo jalan ini, kan orang tahu. Ngerti-ngerti merebu kan? Siapa yang menunjukin? Pernah diajarin bapak? Enggak. Siapa yang pernah diajarin bapaknya? Iki lo jalan ini, siapa yang pernah? Apa isinya? Iki lo jalan ini, dia kan orang kan? Senang. Enggak kan kita cuma jelas gitu loh. Terus siapa yang menunjukkan itu? Inna hadainahu. Sesungguhnya aku yang memberi petunjuk kepadanya. Sabila, jalan itu. Tujuannya apa? Ditunjukkan jalan, terus diuji dengan pendengaran dan penglihatan, ditunjukkan jalan. Gitu loh. Ya kan? Tujuannya apa? Ima syakiron. Nah makanya ada kalanya orang diuji itu ada yang menjadi orang yang bersyukur. Wa ima kafuro, dan sebagian nggak bersyukur malah jadi kufur. Jadi urip ini cuma ada dua, jadi genep ya. Ono sing syukur, ono sing kufur. Nek syukur mesti iman. Ada yang iman, ada yang kafir. Diuji dengan ini. Ketika didatangkan oleh Allah dengan suara omongan-omongan yang baik, alhamdulillah, mekrok ilmunya, senang ngono gitu. Alhamdulillah. Dia didatangkan omongan seorang enak mati. Langsung harusnya alhamdulillah, saya diingatkan. Biar saya nggak lupa terus. Alhamdulillah saya masih diperhatikan. Walaupun di rumah kuping ora penak. Gak usah nyari alasan-alasan untuk pembenaran. Makanya yang benar itu cuma satu. Kembalikan kepada yang ganjil supaya kita menjadi abdan satu. Udah enak urip sampean. Balik itu harus ganjil. Makanya Lailatul Qadar itu adanya di ganjil. Mintip. Apa yang diintip? Bintitan.
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu. Widodari mandi di sendang ya. Paham ya? Nah, ini ujian. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Emang gua pikirin biar ada aja. Salah mungkin. Orang-orang mulai ya, kita lagi ngaji. Nggak terganggu. Pendengarannya diuji dengan bunyi HP. Coba diangkat orang itu ya. Diangkat kubur kita. Nggak perhatiin kan? Aku mau. Nah ini ujian. Dibuktikan ini ya? Dibuktikan. Ayo aku diuji gini. Harus melok-melok. Nah ini aku melok-melok. Aku mataku gelap. Aku mau pakai langsung diangkat. Aku melok-melok. Aku mau melok-melok. Aku ngaji. Begitu caranya. Biar dia dengar, enggak, mau dengar orang. Dia udah bohong. Mengingkari diri sendiri, kita yang maju, kita yang Salah lagi. orang usah diladeni. Mana lagi? Salah lagi. Jadi sabar, dirunut deh. Jadi diambil ada apa di balik pesan. Ngaji juga begitu, di balik pesan. Itu kembali ya, itu dari gak ada jadi ada. Nah, kita ulang kembali. Oh, malah cepat intinya begini, ini ya. Mulai dari awal bahwa ini semua kita ada karena ujian. Jadi kita ini diuji dengan ada, gitu ya. Padahal aslinya ada waktu, padahal di waktu itu tidak ada sesuatu pun yang disebut-sebut. Itu sekarang kita ada. Untuk apa? Diuji. Syukur apa kufur? Nah, di sini kita letaknya hubungannya kosong dengan tidak ada dengan ada tadi. Membedakan mana yang ada dan mana yang tidak ada. Gitu. Maka ujung urusannya urusan syukur sama kufur. Nah, nanti di surat Al-Baqarah itu ada. Ketika kita kufur, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Oke. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu kamu itu benda mati yang belum ada yang disebut-sebut orang. Benda mati. Kata waktu untuk amwatan. Fa'ahyakum, dari yang tidak ada dihidupkan menjadi ada. Nanti setelah ada summa yumitukum, entar kita ini bakal tidak ada lagi. Berawal dari tidak ada kembali ke tidak ada. Jadi tidak ada itu ada apa tidak ada? Ada. Kemana tidak ada ini kembalinya? Cuma ilaihi turja'un. Kepadanya kamu dikembalikan. Siapa kepadanya itu? Al-Lazi, zat yang wajibul wujud mutlak yang kekal abadi. Dia ada tanpa ada yang mengadakan, dia awal tanpa ada permulaan, dan dia yang akhir tanpa ada kesudahan. Halo, halo, oke. Jelasin benar. Telepon tak oleh muni terus. Telepon enggak, ini muni terus ya Pak, ganggu. Ya, jadi nggak ada Pak ini hapus. Ini pelajaran kuliahan ini. Harapnya budel kamu dari kemana? Hapus ya.
Biar jelas. Dihapus aja. Biar jelas masalahnya dulu. Terlepas diperlukan atau tidak saya nggak masalah, yang penting saya sampaikan ya. Ini yang dilihatnya apa ini? Papan tulis. Apa? Papan tulis. Kenapa sampean bisa nyebut ini papan tulis? Kelihatan. Karena ada Tempat tulis. Karena Kelihatan. ada. kok bisa sampean nyebut ini papan tulis? Tempat tulis. Karena pernah Mendengar. Oke. Di papan tulis ini ada tulisan apa? Enggak ada. Nggak ada ya? Ya kan? Ini apa? Papan tulis. Di papan tulis ada apa tidak? Ada. Untuk menunjukkan supaya di papan tulis itu tidak ada, ya kan? Kasih tanda. Apa itu? Oh, Kosong. Kosong. Artinya? enggak ada. Jadi yang ada di papan tulisnya apa? Kosong. Kosong. Kosong itu apa? Tidak ada. Di sini, sama bisa bilang tidak ada kan karena ada ini. Tidak ada, kosong. Tapi kalau ini nggak ada, kamu akan bilang ini apa? Papan tulis. Begitu saya tulis ini, ada apa? Kosong. Kosong. Jadi kosong itu ada apa tidak? Ada. Ya. Ini cuma alat bantu untuk menunjukkan bahwa ini kosong. Ini hanya alat bantu. Supaya tahu sampean tentang bahwa kosong itu ada. Ini semua alat bantu. Agar kalian tahu bahwa tidak ada itu ada. Ini kan membantu. Ini nanti kalau sudah gini, kalian akan tahu kalau di papan tulis ini kosong. Nggak ada apa? Apa? Ada apa-apa. Jadi nggak ada apa-apa itu hakikatnya Ada. ada yang sebenar-benarnya ada. Kalau yang ini Hakikatnya nggak ada. ada kalanya nggak ada dan bakal nggak ada, ini udah bisa dipastikan. Makanya ketika sesuatu yang tadinya ada kemudian tidak ada, kita nggak bisa nyebut lagi. Tolong sebutkan mbahnya buyut bin siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Khususon gitu. Nggak ada sebutannya. Jadi bener. Mbahnya mbah buyut kita tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Disebut-sebut nggak? Enggak. Terus kalau ngirimin doa buyut kita nyebutnya apa? Mergo tidak ada Sebutan. tapi ada apa tidak? Ada. Jadi sepakat bahwa tidak ada itu ada. Iya. Mulai gendeng kafe ya. Gitu. Jadi tidak ada itu. Ada. Kalau yang ada Enggak ada. nggak ada. Bakalnya enggak ada. Sekarang saya milih, sampan milih yang ada apa yang tidak ada? Yang Kenapa milih yang tidak ada? Hakikatnya. ada yang ada selama. Ada itulah yang tidak ada, itulah yang sebenar-benarnya Ada. Ini ada karena ada tidak ada. Biasanya yang tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Dia ada temannya enggak? Enggak ada. Enggak. Sendiri. Itulah disebut Esa. Esa itu disebut Ahad. Itulah yang kita ucapkan qul huwallahu. Ketika dia sendirian dia nyebut apa diri? Gini, ini kosong dulu ya. Oke. Kosong itu artinya tidak ada.
Tidak ada atau kosong itu menurut kita apa? Tidak ada itu adalah sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Oh, enggak ada. Bisa dilihat? Enggak. Tidak bisa dilihat. Bisa didengar? Enggak. Enggak ada sebutan apa-apa. Mau dengar apa? Enggak ada yang didengar, enggak ada yang disebutkan, enggak ada yang dilihat. Bisa enggak dipikirkan? Enggak. Enggak. Itu disebut tidak? Tidak ada. Padahal yang tidak ada itulah Sang Maha Ada. Halo? Yang namanya maha itu nggak akan kejangkau oleh pikiran kita, oleh akal kita, oleh indera kita. Sang Maha Ada itu yang disebut zat yang wajibul wujud adanya dia. Walaupun kita nggak dengar, nggak pernah lihat, kita meyakini ada wajib adanya. Kemudian disebut Sang Maha Esa itu, Sang Maha Ada itu disebut apa? Yang Maha Esa. Kalau sendiri, siapa yang Maha Esa itu? Siapa yang Maha Esa itu? Zat. Disebutnya apa Sang Maha Esa itu? Sebelum ada Allah, Allah itu nama. Tuhan. Rob. Robun. Robun itu apa? Tuhan. Artinya Tuhan. Yang namanya Tuhan harus maha. Kenapa diisyaratnya dengan lingkaran? Lingkaran itu meliputi yang dilingkari dari semua yang ada di sini, ada dalam liputan lingkaran ini. Betul apa tidak? Betul. Iya. Jadi apapun yang nanti ada di sini ada dalam liput Tanda. yang tadinya kosong, munculnya dari sini. Halo, kita cuman ada. Kalau dia maha Ada. ada. Terus jadi ini roh Tuhan disebut Tuhan. Tuhan itu apa? Hah? Apa Tuhan? Tuhan itu makom, derajat, kedudukan, Sang Maha Ada, zat yang wajibul wujud itu punya derajat namanya Robun. Dan pada saat ini la roba Hilau. illa huwa. Kan belum ada sebutan Allah. Hai. Hilau. Hah? Ilahua. Nah, kemudian Sang Tuhan ini kan sendiri. Kira-kira dia bisa nyebut apa? Hanya bisa nyebut Dirinya. Terus sebutan untuk diri sendiri itu apa? Aku. Aku. Pintar sampean. Aneh. Pelajaran ini pelajaran kelas 0. Kalau sendirian terus nyebut diri sendiri itu nyebutnya apa? Aku. Gua. Gue. Aing. Aku. Enggak nih, sampai di sini dulu bisa dipaham enggak nih? Ya. Hah? Yang namanya Tuhan itu yang tidak bisa disebut, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Karena keterbatasan kita. Tapi kita ada dalam liputannya. Yang disebut tidak ada itu Ada. hakikatnya yang ada. Bahkan yang ada sekarang berasal dari yang Tidak ada. asik. Dia sendirian. Makanya dia satu punya sifat wujud. Ada. Tanpa ada yang mengadakan. Ada dengan sendirinya. Makanya disebut Kijam sudah sedia sebelum apa-apa ada. Enggak ada yang nyebut-nyebut. Dia nyebut dirinya. Dan dia kekal.
Oh, yang membuat kekal itu dia. Yang membuat fana juga di sebutan kekal dan sebutan fana itu juga dari Dia. darinya. Ini ya. Oke. Enggak, nanti endingnya bagus ya. Bako. Dia yang kosong itu, dia yang tidak ada itu mukhalafatul lil hawa. Isi. Tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Itu disebut Beda ya. Gusti tan kena kinoyo Ngopo. ngopo. Cerdak tanpa senggolan, adoh tanpa wangena. Dibilang dekat, kita tidak bersentuhan. Dibilang jauh, tidak ada jarak. Kenapa? Kita berasal darinya. Jadi semua berawal dari mana? Dari tidak apa, tidak ada apa dari ada? Tidak ada. Ada. Semua yang ada ini berawal dari mana? Tidak ada. Berakhir ke? Tidak ada. Berakhirnya kita di mana? Hah? Oh, siapa? Tidak ada. Kita mengarungi perjalanan hidup dalam dunia. Perjalanan itu punya tujuan. Kita berangkat berawal dari yang tidak ada. Kembali ke tidak ada. Kita berakhir ke tidak Ada. Jadi dia ini yang awal Yang akhir. dan Yang akhir. wal awalu. Wal akhiru. Apa nek dalil apa? Wal dohir wal batin. Wazohiru. Wal batin. Wahuwa bikulli Sayyidin alim. apa? Kodir. 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 Pak Kadir itu RW 1 kan? Baru Pak Haji Edi aku. Baru Pak Haji. Itu silsilah sanad RW 1. Kodir. Wahuwa bikulli Sayyidin alim. Sayin Alim. alim. Batin. Gimana nggak tahu dia yang ngadain kok nggak tahu pasti tahu. Alim. Oke ya. Ya. Jadi titik awal perjalanan kita dari mana? Tidak ada. Apa ini? Nol. Kosong. Titik A. Kan perjalanan itu ada titik awal, ada start. Finishnya, titik akhirnya kosong juga. Kosong ini siapa? Tadi. Aku. Robun. Rabbun itu siapa? Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Kembali ke Tuhan. nanti akhir ke Tuhan. titik akhir itu disebut akhirat. Halo. Terus tujuan perjalanan kita kemana? Akhir. Di mana akhirat itu? Mana ya? Nah, ya itu dia. Jadi tujuan hidup kita ini kemana? Nyasar sampai tujuannya nggak ngerti kok. Tujuan hidup kita ini kemana? Dunia apa akhirat? Akhirat. Ya kan? Gak ke surga? Gak ke neraka? Aku ngaji pengen lebih suarga. Serah Allah kayak. Terserah Allah. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Terserah Allah. Nah, kira-kira kalau aku sendirian, aku dewean, pengen nggak aku dikenal orang? Pengen. Nah, inilah munculnya. Ya, ada hadis kuntu kanzan maghfirah. Kuntu kanzan maghfirah. Aku itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Namanya masih tersembunyi, ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyebut-nyebut, nggak ada sebutannya, sendiri. Qiyamuhu bina Sihi. berdiri dengan sendirinya. Ya.
kuntu kandan makhfiyan. Terus dia mengatakan uhibbu an a'rifa. Kuntu kandan makhfiyan. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyebut, nggak ada yang apa. Nah, ahbab tuh bukan uhibbu. Ahbab tuh, aku sangat menginginkan, aku sangat suka an urifa apabila aku dikenal. Berdiri sendiri tapi pengen Kenal. berdiri sendiri di tempat yang tersembunyi pengen dikenal. Kenal. Mungkin mereka mikir kita junet nggak? Awal dia ini junet. Pendidikan ini. Apa jawabannya? Fakolatul kolko. Fakolatul kolko. Maka aku ciptakan makhluk. Jadi supaya Allah dikenal, apa yang dilakukan? Menciptakan makhluk. Berprestasi. Mana sampean nggak usah pengen terkenal, tunjukkan prestasi sampean, nanti orang akan simpati. Tarik simpati, tunjukkan prestasi. Itu kalau mau niru Allah. Jadi sampean anggota DPR. Prestasi sampean aja terus. Terserah orang mau ngomong apa, tunjukkan. Orang simpati. Nah, Allah itu maha baik. Maka kita disuruh Buat baik. Wa'aksin kama aksana mulai. Coba kamu berbuat baik seperti Allah itu berbuat baik sama kamu. Bagaimana Allah berbuat baik sama kita? Pernah nggak kita ngerengek-ngerengek? Ya Rob, berikan dong aku pendengaran. Pernah minta-minta? Enggak. Dikasih. Ya Allah, berikan aku penglihatan. Pernah nggak minta? Enggak. Dikasih. Nggak pernah. Gitu loh. Ya kan? Ya Allah, berikanlah kami istri. Nggak minta, dikasih. Ada Pak yang jomblo terus, oh, dia kok ada nggak mau ngambil. Kasih loh. Kasih. Itu. Jadi nggak sampai diminta. Kenapa? Allah itu sudah bisa merasa sebelum terasa. Sudah terasa, sudah merasa sebelum terasa. Ini orang datang tak. Wah, ini lumayan tuh. Enggak bensinin entek. Belum bilang Pak bensin kuntek nih. Iki lho tak kei nggo tuku bensin. Adem ya? Adem. Tidak harus memalukan orang. Sudah merasa sebelum Terus. punya tenggang. Rasa. Nah, kita disuruh Gusti Allah. Mana fakholatul khalq, ben aku dikenal, aku ciptakan manusia ini. Untuk apa tujuannya alam semesta diciptakan? Khalq makhluk itu alam semesta beserta isinya. Ini namanya Selain itu semua disebut Klik. Khaliq itu siapa? Ini Sang kosong. Karena semua yang ada ini berasal dari. Sang Khalik. Nah, kemudian fakholatul khalq untuk apa? Iya. Ini kuning. Ini sambung misalnya. Iya. Ini kuning, gitu ya. Maka aku ciptakan makhluk supaya dia mengenal aku. Kuntu kandan makhfiyan, aku adalah perbedaan tersembunyi. Wa ahbabtu dan aku sangat suka cinta an urifa jika aku dikenal. Nah, supaya aku dikenal fakholatul khalqa, maka aku ciptakan makhluk siapa? Alam semesta beserta isinya. Apa tujuannya alam semesta beserta isinya ditampakkan ini?
supaya liya'rifuni, supaya dia yang ada di alam semesta itu mau mengenal aku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Mengenal. Sudah kenal, berarti belum melaksanakan tugas dengan baik. Apa yang kita lakukan belum sesuai dengan tujuannya, berarti belum amanah. Disitulah makanya al-insanu doluman jahula, menungso itu dolim dan jahil. Bodohnya murok itu numpuk. Jadi ada dua kebodohan yang numpuk. Pertama, manusia itu tidak kenal pada dirinya. Kedua, nggak kenal sama Tuhan. Ini namanya jahil murok. Ini semua diciptakan untuk mengenal dia. Termasuk diciptakan untuk mengenal dia. Jadi kalau pengen mengenal dia, lihat aja ciptaannya. Kalau bingung melihat ciptaannya terlalu banyak, udah lihatlah dirimu. Coba nanti lihat di Quran itu surat apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak melihat? Nah, oke ya. Terus ini kan tadinya nyebut sendiri, sekarang alam semesta sudah ada. Nah, dan salah satu di antara makhluk Allah yang paling mulia adalah al-insan. Makanya ini surat al-insan, jadi ngobrol perihal insan. Al-insan ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling hebat manusia ini. Kenapa? Mau menerima amanah. Kan manusia belum pada kenal. Nah, akhirnya Tuhan yang menunjuk dirinya aku, ya, datang. Innani ana. Innani, sesungguhnya aku. Itu ya aku, ya aku. Terus tapi sebenarnya apa? Innani ana, udah sebut aja aku. Allah. Oke? Jadi kita kenal Allah dari mana? Dari Allah. Kita tidak akan pernah tahu kalau dia tidak datang memperkenalkan diri. Innani ana Allah. Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Siapa aku? Allah. Gendeng kabeh mulai. Atau. Mulai gendeng ya. Kalau sampai jam 2 asaman kelengar kabeh. Arang-arang loh jadi. Betul enggak? Terus nah, sampai jadi apa? Allah itu. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Ilah ana. Kecuali aku. Jadi aku yang bernama Allah ini jabatannya sebagai Roh. Wes kenal. Pangkatnya apa? Roh. Ilah. La ilaha. Aku ini ilah. Tuhan. Betul. Dan tidak ada Tuhan ilah ana. Aku inilah yang harus kamu sebut Allah, sehingga engkau ucapan asyhadu alla asyhadu alla ilaha illa Allah. Sudah bersaksi? Belum. Baru tahu kalau ada Tuhan yang Maha Esa, namanya Allah. Apa nambah namanya? Jadi sebetulnya Allah itu siapa? Sebut Nama. Aku. Sebutan Tuhan. Ya, aku itu siapa? Tuhan. Tuhan. Yang pangkatnya Tuhan yang mana? Tuhan apa pangkatnya? Rob. Ya, Robun itu artinya Tuhan. Ini. Kemudian ini mewujud. Wujudnya berupa nur.
Betul nggak? Inilah kosong. Kosongnya disebut roh. Roh inilah yang namanya Allah. Wujudnya nur. Jadi nur ini nur siapa? Allah. Nur. Ilahi. Atau disebut juga Dah sampai situ dulu. Akhirnya muncul la ilaha Illallah. Ya. Wes ngono wae sih. Wes pokoke nyelesai. Oke, nanti raramu loh wes subuh dan selesai. Jangan penasaran lah, nggak usah nafsu. Ini paham. Jadi hal ata halal insan, ya hal ata halal insan hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Jadi bukankah telah datang kepada al insan itu suatu waktu dari masa di mana pada saat itu tidak ada yang bisa disebut alias kosong. Ya, kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sesungguhnya aku ciptakan al-insan manusia itu ya min nutfatin dari air mani amsajin yang dikumpulkan, yang cairan dari laki-laki dan cairan dari perempuan. Gimana mengumpulkannya? Di telanaan. Pelanaannya cara Betawinya peranaan atau Rahim. udah ya. Untuk apa itu diciptakan? Ya. Naftalihi, supaya aku memuji dia. Aku akan memuji dia. Bagaimana air yang dicampur tadi diuji bagaimana caranya? Faja'alnahu, maka aku jadikan kepada al-insan itu sami'an, pendengaran untuk uji. Mau mendengarkan yang baik, yang benar, ini perintah, ini larangan, ini yang hak, ini yang batil. Kemudian aku lagi uji dengan basi, jadi telinga, dan ini adalah bahan ujian. Makanya ini harus digarap. Benar-benar. Oke, hati-hati. Karena kalau sudah dengar, terus lihat, ini melok-melok. Terus karena ketagihan, iro suka ngendus-ngendus. Suka ngendus-ngendus apa? Iya. Ini sarana penunjang. Betul nggak? Salah dalam menggarap ujian yang dapat namanya Nah, Oke ya, kerusakan akan timbul. Nah, nanti kita akan kembali gitu. Itulah sumber kedoliman. Karena orang tidak bisa memahami yang tidak ada dengan yang ada. Oke. Ya. Kemudian inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Sesungguhnya aku berikan hidayah al-insan itu. Aku berikan petunjuk kepada manusia itu asabila, jalan. Supaya dia tahu bagaimana mencari jalan di dalam melaksanakan ujian itu, supaya tidak salah jalan. Jadi karena diberikan jalan itu, malah ada sebagian yang sakuron menjadi hamba yang bersyukur, tapi beriman sebagian jadi kufur. Makanya ning dunia itu ono sing sakuron iman, ada yang kafuron, ada yang kufur. Udah ada dua jalan itu, wahadaina hunajdain. Jalan untuk bersyukur jadi orang beriman, jalan untuk kufur. Silahkan. Pengen bebas? Pengen bebas? Jadi aja orang kafir. Bebas. Dilarang nggak? enggak. Ada yang larang nggak? Enggak. Kenapa nggak milih kafir? Bebas jadi orang kafir. Loh, kalau mau jadi orang bersyukur, berarti kan beriman. Buktikan rasa syukur dengan keimanan itu. Loh, kalau milih jadi orang beriman, ya beriman itu ada ikatan, ada aturan-aturan, kan begitu. Silakan, siapa sih larang buat kafir? Kafir. Gusti Allah rasa? Enggak.
Dikasih rezeki yang kafir. Kasih. Itulah hebatnya Allah itu. Yang jahat aja dikasih. Nah, kita kan kalau ada orang jahat di kita udah gede banget. Padahal kita berasal darinya, berakhir kepada Ya. al-awwal wal akhir. Udah oke, ya. Nah, terserah kita pilih. Ya kan? Makam mesin awal. Kemudian satu lagi ya. Boleh. Ina atatna lil kafirina salasila. Gitu ya. Ina atatna. Sesungguhnya aku sediakan. Atatna. Uidat itu kan aku sediakan. Ina atatna. Sesungguhnya aku sediakan lil kafirina buat orang yang kufur itu salasila rantai. Orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, hidupnya mesti terikat. Terikat dengan Allah atau terikat dengan selain Allah? Selainnya Allah. Semakin kufur kepada Allah, ikatannya, rantainya semakin besar. Kalau sudah dirantai akhirnya apa? Waqlalan, belenggu. Akhirnya terbelenggu. Dengan kehidupan bisa kembali nggak? Bisa. Dia menjadi sumum, bukmun, umil, parula, sumun menjadi tuli. Karena tidak dipakai untuk menjadi manusia. Bukmun bisu. Ya benar. Umil bu, kalau udah beda apa? Fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali. Padahal kembali kita titik awal yang adalah darinya dan kembali titik akhirnya kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya kemana? Berangkat ke dunia, kembalinya ke akhirat. Akhirat di mana? Di sisi Allah. Yang awal siapa? Yang akhir? Allah. Jadi akhirat itu? Allah. Allah ada di mana? Di sisinya. Akhirat itu di mana? Di sisi. Sisi Allah. Di sisi. Allah ada di mana sekarang? Di sini. Di sisinya. Di sini. Sisi Allah kita. itu meliputi. Meliputi. Sisi kita. Kita ada nggak dalam liputannya? Ada. Berarti Allah ada di mana? Di sisi kita. Di sini. Bersama siapa? Sama kita. Bersama kita. Dekat apa jauh? Dekat. Nah, akhirat itu dekat apa jauh? Dekat. Di mana? Di sini. Iya, tinggal sampai mau kembali ke akhirat apa tidak? Kalau pengen kekal, kehidupan kekal adalah akhirat. Tempat kembali akhir kita adalah Allah. Kembali ya kepada Allah. Semua urusan kembalikan kepada Allah. Kekal. Duit sampean yang banyak kembalikan kepada Allah. Itu uang yang kekal. Tapi yang tidak dikembalikan kepada Allah, engkau makan jadi tokek. Yang kau pakai bakal rusak. Bojo sing tinggu awake dhewe iki saya suwe ora saya apik. Pipine saya Benar. Suami yang ngono saya suwe saya met. Kampung kayak dulu ya. Tapi yang kau kembalikan yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Pengen hidup kekal, akhiratan dirimu, akhiratan ilmumu, akhiratan hartamu, akhiratan anak-anakmu, semua nanti akan kumpul di akhirat. Kekal Tadi. Oke. Nah, wah enak. Jadi tidak terbelenggu karena dia dilantai dan dibelenggu, disiapkan apa? Wasahiro, ujung-ujungnya berakhir di neraka sakir, tersiksa. Gak bisa Joy. urusan dunia. Kalau habis, sadaqallahul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kalian, memberikan kekuatan dan badan mampu mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwalina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum al ummat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat bi rabbika wa anta arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatta rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat di sini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Emang goceng.